Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Selamat siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Normalisasi Pusat dengan nomor register sengketa 143-10 Romawi KIP-PSI-PSI-2023 antara pemohon Aco Ardiansyah terhadap termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Selasa 7 Oktober 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadir para pihak ada semua? Hadir Ketua Majelis. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Pemohon di sebelah kanan majelis, termohon di sebelah kiri majelis. Dari pihak termohon ada yang berganti? Ada. Silakan kartu identitasnya. KTP. Baik, pada persidangan sebelumnya, pihak termohon menyatakan bahwa informasi sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon yang ini diminta adalah rincian, bukan rekapitulasi daftar pemilih tetap dalam negeri seluruh Indonesia dan luar negeri seluruh tahun 2024 hingga jumlah per TPS data DPT by name model kabupaten kota A yang sebelumnya telah dipublikasikan di minimal setiap kantor kelurahan atau desa. Nah, dari pihak termohon menyatakan informasinya terbuka tapi terbatas sampai dengan selesai dilaksanakannya pemilu ya. Nah, termohon bisa menjelaskan lagi secara detail isi dari data DPT by name model A kabupaten kota ini seperti apa? Isinya apa rincinya? Dibacakan saja. Kolom-kolomnya itu apa aja sih? Baik, izin Ketua Majelis, kami akan menjelaskan terkait dengan daftar pemilih tetap untuk pemilihan tahun 2024. Ini sesuai dengan daftar kami adalah model A kartu daftar pemilih. Jadi salah satu contoh di kami itu di Daerah Istimewa Yogyakarta, dilaksanakan contoh di Kabupaten Gunung Kidul, Kecamatan Wonosari, Desa Giritirto di TPS 01. Jadi di situ ada 8 kolom majelis. Yang pertama nomor, yang kedua nama, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat usia, yang kelima desa kelurahan, yang keenam RT, yang ketujuh RW, dan yang kedelapan keterangan. Nah, ini menurut kami bahwa semuanya diatur dalam peraturan KPU terkait dengan penetapan daftar pemilih. Izin kami mengatur bahwa data-data yang kami sampaikan ini termasuk data yang sudah kami publis tapi terbatas kepada tempat dan tahapannya. Sesuai tahapan ya. Siap, sesuai tahapan. Nah, untuk kondisi saat ini ketika ada orang minta, apakah seluruhnya kemudian menjadi tertutup dari 8 kolom ini atau ada yang bisa diakses oleh publik? Ya, minat ini kan data ini satu kesatuan, izin Ketua ini ada majelis tadi, sehingga dan demikian maka kami tetap sesuai dengan ketentuan kami, jadi terbatas pada waktu dan tahapan. Uji kompetensinya sudah dilakukan? Sudah ada? Belum. Ada nggak? Belum. PKPU-nya? Saya lihat coba. Bunyinya
izin Ketua Majelis bahwa pasal 105 ayat 1, pasal 108 ayat 1 dan pasal 113 ayat 1 di Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih pada pokoknya menyebutkan penyampaian salinan daftar pemilih tetap atau DPT ini berbatas pada 1. KPU tingkat pusat dan tingkat provinsi, 2. Bawaslu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota, 3. Peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota, yang keempat perangkat pemerintah tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota atau sebutan lain. Yang kelima, perwakilan partai politik peserta pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui BPK ini panitia pemilihan kecamatan. Kemudian yang keenam itu adalah kepada PPS atau panitia pemungutan suara melalui panitia pemilihan kecamatan. Maka dengan demikian maka salinan DPT hanya terbatas sampai dengan wilayah kerja atau instansi atau lembaga terkait. Suatu contoh misalkan partai politik kabupaten A hanya akan menerima data salinan DPT untuk kabupaten A dan tidak akan diserahkan data salinan DPT untuk kabupaten B dan seterusnya, sehingga terbatas pada seperti itu. Demikian. Baik, karena kami perlu melihat sejauh mana informasi yang dimohonkan oleh pemohon itu mengandung informasi yang dikecualikan, sejauh mana harus ditutup informasinya, maka kami perlu melakukan pemeriksaan tertutup ya tanpa kehadiran pemohon untuk melihat secara rinci dokumen-dokumen tersebut. Namun sebelum kita masuk ke pemeriksaan tertutup, saya persilakan majelis, ada yang ingin digali? Ada yang ingin? Baik, kami akan skor sidang selama 5 menit. Kami minta kepada pemohon dan pengunjung sidang yang tidak masuk dalam kuasa untuk meninggalkan ruang sidang ya. Jadi area sidang dikelirkan karena kami akan melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang dinyatakan oleh pemohon dikecualikan ya. Jadi untuk yang tidak masuk di dalam kuasa dan pihak pemohon kami persilakan untuk menunggu di ruang tunggu di depan. Sidang diskor selama 5 menit. Tadi ada yang mau disampaikan ke majelis, silakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis atas waktunya. Pertama bahwa apa yang sudah disampaikan oleh termohon berkaitan dengan PKPU pasal 105 itu tidak ada, menurut hemat saya bahwa tidak ada terminologi terbatas di sana sehingga tafsir kami dilaporkan kepada beberapa lembaga terkait itu adalah kejuruan dan namun tidak terbatas pada khususnya. Nah, kedua, majelis bahwa beberapa dasar hukum menguatkan sebenarnya pada permohonan pertama Undang-Undang 14 2008 tentang terbukaan informasi publik di pasal 2 ayat 1 sampai 3 yang pada dasarnya informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, ketat dan terbatas, kemudian mempunyai prinsip dasar yaitu maksimum disclosure, artinya semua informasi dianggap terbuka sampai terbukti sebaliknya. Terbukti sebaliknya ini kalau menurut kepada Perti 1/2021 dia harus melalui uji konsekuensi, termasuk mungkin ada tiga metode uji konsekuensi dan termasuk dalamnya di terbukaan informasi publik ini melalui Komisi Informasi. Nah, kemudian majelis di PKPU juga menguatkan permohonan kami dan antara misalnya pasal 114 di PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih 114 bahwa ayat 1 PPS wajib mengumumkan DPT pada papan pengumuman
yang mudah dijangkau sampai dengan hari pemungutan suara. Kemudian ayat 2-nya, KPU dapat membantu pengumuman DPT melalui laman KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi. Saya menggarisbawahi mengenai laman KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi. Terlebih saya pada saat permohonan masih dalam jangka waktu atau masa pemilu atau pilkada, maka pasal ini sebenarnya menguatkan argumentasi pemohon juga. Kemudian pada Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan juga menguatkan bahwa kewenangan pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan demokrasi secara langsung memberi dasar hukum kepada KPU untuk menggunakan data tersebut dalam proses penyusunan dan publikasi DPT. Pasal 84 ayat 1 disampaikan bahwa data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik dan atau mental, kemudian sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan yang elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Pasal 84 ayat 2 ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang diatur dalam peraturan pemerintah. Namun ruang lingkup perlindungan ini bersifat limitatif tentunya. Pasal 84 tadi secara eksplisit hanya melindungi data pribadi yang bersifat sensitif seperti kondisi fisik mental tadi, data biometrik, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan data lain merupakan aib seseorang. Kemudian nama, jenis kelamin, dan lokasi TPS tidak termasuk dalam kategori data pribadi yang wajib dirahasiakan di sini. Nah, selain itu majelis juga akan sampaikan bahwa sebelumnya kami memperoleh data yang serupa sebenarnya melalui non formal yang sebelumnya saya sampaikan melalui partai politik, karena kami tentu berjejaring dengan juga partai politik dan kami mendapatkan data yang serupa. Dan per hari ini saya juga sudah mengecek internet untuk Kabupaten Barito Selatan juga masih ada data yang serupa di website KPU Kabupaten Barito Selatan juga masih ada data yang serupa model A. Artinya ini menguatkan bahwa ini terbuka untuk publik karena sejauh ini sampai hari ini data tersebut masih ada dalam laman website KPU sendiri yang tentu dikelola secara terpusat oleh KPU RI. Oleh sebab itu kami Tadi di laman KPU mana? KPU Barito Selatan. Oleh sebab itu kami dalam hal ini sebagai pemohon sebenarnya pada dasarnya ingin mendorong keterbukaan informasi yang bukan sekedar hanya hak administratif yang dipenuhi, melainkan hak warga negara juga kemudian turut dipenuhi atas akses informasi. Karena dalam Undang-Undang 14/2008 nyatakan bahwa yang dapat atau berhak untuk mendapatkan informasi jelas bahwa orang, yaitu orang perseorangan, badan hukum, jadi tidak hanya partai politik atau kemudian PPS, PPK dan lainnya, tapi dalam konteks Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa orang tersebut termasuk orang pribadi ataupun yang berbadan hukum. Maka dalam konteks ini kami berharap juga sering menemukan bahwa ke depan tidak ada oknum yang kemudian mempermainkan data DPT ini, karena terus terang dalam prakteknya kami juga seringkali mendengar bahwa ada praktek oknum yang berupaya mendapatkan manfaat lain ya dari oknum penyelenggara yang berupaya mendapatkan manfaat lain daripada baik itu data DPT, kemudian data alamat TPS gitu. Nah, kami salah satunya mencoba menghindari itu, jangan sampai kemudian kita berkontribusi dalam kemunduran demokrasi kita. Setidaknya kita meminimalisir kontribusi kemunduran demokrasi kita ke depan. Demikian majelis yang kami sampaikan. Terima kasih. Izin Bu Ketua, pihak termohon, adakah kemudian pedoman untuk pembatasan pembagian data pemilih
misalnya apakah pembatasan informasi itu hanya terkait dengan informasi sensitif, misalnya biometrik, atau kemudian terkait agama atau etnik, atau termasuk juga atau untuk yang sifatnya alamat begitu ya, itu bisa dibagi secara luas gitu. Ada nggak misalnya peraturan KPU atau sebagainya? Ya, mohon izin majelis. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Jawan tadi memang betul, tapi itu kami sebagai pengendali data pribadi itu punya kewajiban juga untuk melindungi sekiranya memang data-data tersebut itu memang digunakan untuk hal yang mungkin yang sifatnya tidak sesuai dan seterusnya gitu ya. Karena mohon izin ada resiko misalkan terkait dengan ya bukan dengan pemohon tapi mungkin barangkali dengan yang lain ya. Ada risiko misalkan terkait dengan kompilasian dan seterusnya gitu, sehingga menjadikan data tersebut disalahgunakan dan seterusnya gitu. Sehingga hal tersebut itu bagi kami sangat penting untuk melindungi data-data tersebut. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh ditanya oleh majelis tadi, sebetulnya ada beberapa aturan di peraturan KPU kami, terutama di KPU nomor 7 tahun 2022 yang diubah dengan PKPU 7 tahun 2022 722 yang diubah dengan PKPU nomor 7 tahun 2023. Itu ada di pasal 105 yang tadi di awal sudah kami sampaikan, di pasal 106, kemudian di pasal 114, pasal 115, izin ini agak loncat-loncat, pasal 111, pasal 196, pasal 172, pasal terus kemudian ada lagi satu peraturan KPU terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, yaitu PKPU nomor 25 tahun 2023. Itu diatur di pasal 6, pasal 11. Jadi pada intinya itu bahwa daftar pemilih, mulai dari daftar pemilih sementara mulai dari DP4 dan basic dari DPT itu dari DP4, daftar penduduk potensial pemilih pemilu, terus kemudian dirubah menjadi daftar pemilih sementara atau DPS, kemudian dirubah menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS1, kemudian ditetapkan menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Nah, kemudian masih ada lagi perbaikan itu di daftar pemilih tetap hasil perbaikan dan seterusnya. Nah, terkait dengan hal tersebut sebetulnya ada 3 hal bagi kami yang tentu agak keberatan, izin menggunakan istilah keberatan untuk menyampaikan kepada pemohon bahwa data pemilih tersebut itu yang pertama adalah berbatas waktu. Artinya bahwa sesuai dengan lampiran 6, menunjuk nanti kami cek lagi lampiran 6 di PKPU nomor 7 tahun 2022 itu bahwa tahapan pemutahiran daftar pemilih kami itu hanya di tanggal izin Juni 2023 sampai 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara. Kemudian berbatas yang kedua adalah bahwa data tersebut hanya diberikan kepada para pihak yang tadi di awal sudah kami sampaikan, izin majelis, seperti kayak di KPU tingkat pusat dan tingkat provinsi, Bawaslu tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, perangkat pemerintah tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota atau sebutan lain, kemudian perwakilan partai politik peserta pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK atau panitia pemilihan kecamatan. Kemudian kita serahkan kepada panitia pemungutan suara atau PPS itu melalui kecamatan. Nah, terus izin Pak, ya. Kalau KPU hanya memberikan kepada para pihak yang disebut tadi KPU, Bawaslu, pemerintah, ya, lalu parpol. Ya. Kalau tadi pihak pemohon menyampaikan bahwa pernah menerima dari parpol, apakah menurut pihak pemohon ini pemohon posisinya di luar pihak
atau karena nerimanya dari parpol dianggap pihak menurut peraturan pihak pemohon? Mohon izin. Jadi daftar pemilih yang sudah kami serahkan kepada partai politik ini tentu penggunaannya diserahkan kepada partai politik terkait dengan data tersebut. Nah, sebetulnya ketika kami menyerahkan data tersebut kepada partai politik itu kita serahkan juga dengan berita acara. Nah, berita acara itu termasuk salah satu yang mengikat kami bahwa tentu saja penggunaan data itu digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kira-kira seperti itu ketentuan dalam berita acara tersebut. Kalau misalkan nanti dibutuhkan kami bisa kalau misalkan teman-teman ada yang mau. Yang jelas yang Bapak sampaikan, saya kira cukup sampai situ. Tapi yang Bapak sampaikan dari awal PKPU 7 2022, lalu kemudian ada batas waktu, gitu ya. Terus juga para pihak yang diserahkan, berikut juga perundang-undangan yang mengikat, itu saya kira penting untuk disampaikan di draft kesimpulan ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, izin menambahkan untuk memperjelas saja bahwa partai politik ini kan bukan apa namanya, kalau dalam istilah hukumnya person atau badan hukumnya. Personifikasi dari partai politik dalam hal ini ketika kami KPU sebagai termohon menyerahkan salinan DPT itu tentu kepada pihak partai politik yang terdaftar di KPU. Dalam hal ini bisa diwakili oleh ketua dan sekretaris jenderal atau sebutan lain ketua sekretaris di level sesuai tingkatan atau liaison officer atau LO yang terdaftar di KPU. Jadi ketika rapat penetapan rekapitulasi, personifikasi dari partai politik itu adalah mereka yang memang terdaftar di KPU dan dibuktikan dengan kalau LO dia dapat mandat dari ketua atau sekretaris, atau kalau dia pengurus ketua sekretaris dia menunjukkan SK-nya. Demikian tambahan dari saya, majelis. Terima kasih. Tes. Terima kasih Ketua. Pada pemohon, saya ingin bertanya kembali. Sebetulnya ini pemohon dalam kapasitas pribadi atau kapasitas di mana saat ini pemohon aktif? Terima kasih majelis, saya memohon atas kapasitas pribadi. Kenapa bukan, maksudnya apa pertimbangannya? Karena di satu sisi pemohon itu data yang diminta bisa juga digunakan data di mana saat ini pemohon aktif. Beda kalau misalnya ini real untuk kepentingan, artinya permohonan datanya benar untuk kepentingan diri pribadi, ya tidak ada kaitannya sama sekali, tetapi ini jenisnya hampir sama. Itu kenapa? Ya, baik. Sama tujuannya ya? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan dari awal bahwa saya tidak merepresentasikan saya di mana beraktivitas, sehingga saya mengatasnamakan pribadi. Kenapa? Pertama, bahwa ada kepentingan penelitian yang perlu kami selesaikan. Itu saya secara pribadi, tugas saya sebagai peneliti yang kemudian harus menyelesaikan pekerjaan tersebut terlepas dari apa yang disyaratkan. Nah, ini bagian dari metodologi yang harus kami sampaikan. Kenapa kemudian juga tidak menyertakan lembaga atau di mana profil latar belakang saya? Karena ketika menyertakannya tentu yang harus maju juga adalah badan tersebut. Artinya ada proses yang kemungkinan juga membutuhkan lama untuk mengakses data tersebut. Ketiga, bahwa saya pikir tadinya data ini accessible, mudah untuk diakses, sehingga saya mengajukan secara pribadi karena tadi saya sampaikan di website
KPU yang sama Masih ada. masih ada di kabupaten yang lain, sehingga hemat saya ketika saya mengajukan ini mudah untuk kita peroleh. Kemudian sebelumnya sama sekali tidak ada data yang apakah terlepas ini perolehannya dari sini, apakah sebelumnya sudah punya data sebetulnya? Saya punya data di kabupaten yang lain. Oh, bukan secara keseluruhan. Bukan secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Termohon, ya. Kalau kita melihat dari historinya, pertama, ini kan sebetulnya sudah pernah, bukan sudah pernah, ini kan diumumkan pada masa pemilu, betul ya? Kemudian diberikan juga kepada pihak-pihak terkait, termasuk saya tadi dengar kepada di luar yang disebutkan tadi, mungkin ada diberikan kepada tim kampanye, ada? Artinya dalam hal ini partai politik. Lalu kita ketahui sebetulnya petugas-petugas KPU itu kan juga ada sifatnya sementara, bukan kaitan ikatan tetap ya, bukan ya? Iya kan? Tapi data itu juga bisa saja diperoleh mereka kan? Memang diserahkan ke mereka. Diserahkan. Ini kita melihat konsistensi berpikir nih Pak. Kalau alasannya data pribadi, satu, yang tadi, karena KPU ini kan hierarki ya, betul ya Pak? Artinya secara sistem ikut harusnya menjadi bagian yang perlu dipantau, betul ya Pak? Satu, kalau itu data pribadi, harusnya tetap pada konsistensi tidak diberi, harusnya. Kalaupun mau diberi, artinya tidak diumumkan, ya. Itu ada mekanisme yang mengatakan saya tidak akan mengetahui data orang lain. Kalau diumumkan siapa aja bisa aja dipotret nih, potret semua. Kalau kita melihat itu, dan itu bisa beredar. Dan tidak ada yang bisa memastikan apakah itu data dari KPU atau bukan. Jadi, kalau kita bicara logika untuk berpikirnya, ya. Lalu kedua, sampai sejauh mana risiko itu kalau hari ini diberikan, padahal dulu juga pernah diberikan, walaupun dengan sarana pemerintah. Sementara diberikan dalam tujuannya untuk penelitian. Lalu kalau satu lagi, saya tadi melihat contoh, itu yang ada dilihat hanya RT, RW-nya nggak ada. Iya kan? RT semua itu, RT 1, 2, RW-nya malah 00, benar ya? Apa itu hanya sampling saja? Jangan-jangan semua data itu tidak ada RW-nya. Tadi yang saya lihat RW 00 semua. Iya. Oke. Seandainya ini kita ini aja. Pertama tolong jawab aja, sampai sejauh mana tingkat resiko seandainya itu diberikan atau ada mekanisme tidak rekapitulasi. Karena namanya penelitian bisa saja membutuhkan ya secara komprehensif. Tetapi di sisi lain juga pemohon juga bisa mempertimbangkan apa gunanya data nama. A, B, C bisa aja simulasi si A, si B, si tanpa harus menunjukkan data. Ini kita menyeimbangkan, mensetarakan cara berpikir. Kalau itu untuk tujuan penelitian, maka apakah memang skala prioritas harus nama lengkap? Ketika itu tidak mau dibuktikan per orang. Hai A, misalnya Ali, bener nggak Ali di RT ini pernah kemarin dikasih tahu nggak? Kecuali itu. Tapi sampai sejauh mana? Berapa persen? Kalau misalnya perlu tidak semuanya, misalnya di antara 1000 hanya 100, nah itu tinggal bisa dipisah sampling misalnya. Ya, itu aja. Terima kasih. Saya izin menjawab bisa. Ini aja dulu. Iya Pak. Mohon izin, Mas Yudis. Jadi memang proses pemutakhiran daftar pemilih sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, termasuk di peraturan KPU kami itu, ketika kami menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri itu, kita perlu melakukan coklit, pencocokan dan penelitian. Coklit atau pencocokan dan penelitian ini adalah memang kita harus buka data itu, tetapi membuka data itu hanya pada saat itu, hanya pada saat pelaksanaan coklit ini, pada saat pencocokan dan penelitian itu. Untuk apa kita buka? Supaya masyarakat mengerti dan
pengetahuan, apakah namanya sudah terdaftar atau belum? Yang saya fokuskan tadi adalah kalau itu saya sepakat Siap. Pak, tetapi mekanisme pengumuman itu yang menjadi apa ya, menganulir kalau kondisi ini kenapa hari ini nggak bisa gitu loh Pak. Ya, kalau tadi coklat itu di saya dan kan bisa juga sekarang kita pakai sistem kemarin itu kan, pakai sistem atau dia datang dengan ada petugas kan banyak melihat ada nggak dengan daftar ini nomor KTP misalnya, tapi tidak diumumkan. Jadi yang benar-benar itu adalah ada di tangan petugas. Tapi ketika itu diumumkan di papan pengumuman, maka itu sebetulnya ada ruang memang diberikan hanya waktu saja. Jadi bukan perkara substansi Pak. Kalau itu diumumkan, sebetulnya kalau kaitannya undang-undang data pribadi, justru itu juga sama aja. Itu bersentuhan data. Kalau kita mau bicara itu ya Pak ya. Tetapi kalau misalnya ada kata Bapak, oh karena undang-undang hanya mekanisme waktu, ya memang kita agak susah membantah karena itu belum undang-undang. Tetapi yang paling kalau checklist itu yang perlu kita sorot, ketika itu ditampilkan di dinding, maka hak orang sebetulnya substansinya nggak masuk untuk yang dikecualikan. Karena udah sempat diumumkan, ya kan? Walaupun tujuan itu checklist, misalnya ya Pak ya. Ini kita berdiskusi dalam bukan diskusi ibarat. Karena bisa saja ada tim survei yang punya dana banyak, suruh moto semua, ya kan? Maka itu akan terbantahkan hari ini masih menyebar data-data tersebut. Itu Pak. Lembaga. Izin majelis. Iya. Memang pertanyaannya adalah kalau yang pertama saya kesepakatan untuk konstruksi logika pikir begitu ya. Betul. Izin sekali lagi memang bahwa pada saat penyusunan data pemilih atau yang sering kita sebut sebagai mutarli itu kan prosesnya melalui dari awalnya adalah kita terima DP4 itu untuk dikelola di KPU dan kita membentuk petugas-petugas yang penyelenggara itu tadi yang ada sifatnya yang ad hoc di level kecamatan, kelurahan maupun di pantarlihnya pada saat itu sebelum ada KPPS ya, pantarlih yang melakukan pencocokan dan penelitian itu adalah pantarlih. Nah kemudian sekali lagi dalam konstruksi yang kami tuangkan di dalam peraturan KPU, mengapa kemudian pada saat itu diumumkan? Ketika pada saat tahapan penyusunan memang tujuannya adalah untuk mendapat masukan atau tanggapan dari masyarakat, dan itu juga pada saat pengumuman DPS disampaikan kepada pihak-pihak yang dibutuhkan. Kenapa demikian? Karena logika pikir yang ada di dalam peraturan KPU adalah jangan sampai kemudian ada seseorang yang secara faktual dia mempunyai hak pilih tapi tidak bisa masuk ke dalam DPT, jadi dia kehilangan hak pilihnya. Sebagai gambaran mohon izin majelis menjelaskan sedikit teknikalitas pemutakhiran bahwa syarat pemilih itu kan diatur secara eksplisit di undang-undang, berusia 17 tahun atau pernah menikah, sudah menikah atau pernah menikah. Nah dokumen administrasi yang dibutuhkan adalah KTP elektronik kalau itu di hari H pemungutan. Tetapi bagaimana dengan pemilih yang belum memiliki KTP tetapi sudah berusia 17 tahun. Nah 17 tahun ini kita hitungnya bukan pada saat pencocokan dan penelitian menijin, tapi dihitung pada saat hari H. Nah data-data begini, hal-hal situasi yang demikian ini banyak terjadi di lapangan. Sehingga pada saat penyusunan DPS, dan kemudian itu satu hal, yang kedua ada pihak-pihak yang dilarang menurut undang-undang untuk memilih, misalnya TNI dan Polri. Seseorang tadinya di KTP-nya masih sipil, misalnya saya tadinya sipil terus tiba-tiba mendaftar jadi TNI, itulah gunanya coklit yang kemudian hasilnya diumumkan apakah langkah-langkah pencocokan dan penelitian yang sudah dilakukan dan disusun dalam daftar pemilih sementara itu sudah tepat atau belum. Itu pertama majelis. Yang kedua kaitan dengan mungkin resiko itu, sebenarnya dalam konstruksi yang kami sampaikan tadi ada juga saat ini sedang kami ada di peraturan KPU tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Artinya berkelanjutan itu
Misalnya sangat dimungkinkan bila seseorang tadinya terdaftar, misalnya kita yang sebagaimana sampel yang tadi kami sampaikan kepada majelis, bahwa tadinya dia adalah pemilih DPT di Kabupaten Gunung Kidul di Kecamatan A, Kelurahan A, TPS 1. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu yang bersangkutan pindah memilih atau pindah domisili, pindah domisili, sehingga DPT-nya itu harus diperbarui. Nah, pergerakan data dinamis inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab KPU untuk melakukan pemutakhiran, sehingga pada saat mekanisme tahapan itu memang harus dibuka. Sedangkan ketika tahapan sudah selesai, saya tambahkan pada saat pemilu tahapannya memang itu dibuka tetapi terbatas. Nah, setelah tahapan, karena ada situasi yang kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, nah itu juga menjadi pertimbangan bahwa ini bisa data bergerak, sehingga tidak kemudian seseorang yang tadinya terdaftar di DPT di satu kabupaten hanya dan bisa di situ saja, tetapi dia memungkinkan untuk berpindah. Nah, data-data perpindahan ini kan menjadi tanggung jawab KPU, sehingga kalau kita sampaikan DPT yang sama dengan format yang ada di dalam peraturan KPU, dalam pandangan kami itu salah satu risiko yang kemudian nanti bisa terjadi mungkin. Poinnya begini Pak, saya tidak masuk kepada harusnya tidak boleh buka itu ya, tapi konsistensi mekanisme ketika itu ditampilkan maka sebetulnya itu sudah bisa terbuka. Harusnya memang ya ini bagian itu harusnya ada mekanisme itu tidak terbuka belas itu. Jadi kalau itu bisa terbuka, itu saya tidak masuk kepada kenapa itu harus dilakukan, itu bukan checklist atau apa, kita sepakat. Tapi ketika bicara itu, maka harusnya konsistensinya hari itu bisa. Kan resikonya sudah ada juga, ya kan? Maka kalaupun orang hari ini untuk penelitian, misalnya ya, asal bisa dibuktikan dengan penelitian saja dan penelitian kembali, maka sebetulnya itu bagian untuk ini juga perpanjangan tangan KPU. Ini kita bicara ini. Saya tidak masuk ke, jadi dikelirkan dulu, tidak masuk kepada kenapa ada checklist buat itu, tetapi kenapa menggunakan mekanisme pengumuman yang siapapun bisa melihat nama yang lain. Kenapa tidak ada cara yang saya datang ke tempat TPS, saya hanya bisa melihat dan dikawal oleh petugasnya. Bapak namanya siapa? Oke, kita carikan di data secara digitalnya. Dan udah, ada, selesai, clear. Bukan melihat secara manual. Kalau manual itu kan bisa saja ditempel di apa, artinya kalau itu bisa ditempel, dilihat dan difoto, maka sebetulnya seperti hari ini bisa juga gitu. Tapi kan memang terbentur kepada peraturan. Nah, peraturan itu menuangkan batas waktu. Jadi mungkin berarti dengan kata lain, berarti dengan kalau kondisi itu apapun namanya penelitian yang membutuhkan data itu tidak dimungkinkan, kan gitu kan sepertinya. Itu aja, terima kasih. Mohon silakan menjawab. Ya. Baik, pertama saya ingin mengungkap sekali lagi soal batas, karena seperti yang kami baca bahwa sebenarnya di PKPU juga tidak diberikan batas tertentu bahwa ini diumumkan sampai tidak ada batas, tapi memang dia misalnya di 114 mekanismenya memang harus diumumkan dan diperintahkan oleh PKPU-nya sendiri bahwa menyampaikan salinan rekapitulasi dan DPT per TPS kepada PPS untuk diumumkan di kantor kelurahan desa, balai RT RW dan tempat strategis lainnya. Jadi mengunderline juga tempat strategis lainnya. Artinya memang ini perintahnya untuk diumumkan sehingga dia bisa menjadi dokumen publik dan publik selamanya gitu. Sepanjang belum ada uji konsekuensi bahwa itu dikecualikan gitu. Nah, kemudian Bapak menjawab dengan kapasitas pemohon saja. Siap. Itu kan kapasitas abu-abu, bisa jadi untuk termohon tapi bukan pure untuk pemohon. Jadi Baik. Bapak menjawab yang tadi aja, kapasitas Bapak apakah memang harus real nama Ya. seperti itu, apa dimungkinkan seperti rekap aja. Baik, terima kasih majelis. Kedua, soal apakah mungkin harus pakai nama? Iya,
kami menggunakan metode multi-stage random sampling, di mana pada saat random chartnya ada random nama, kami seringkali menggunakan RT RW di sana. Pada saat di RT RW setempat kami seringkali meminta data calon pemilih di RT tersebut untuk kemudian kami rekapitulasi secara abjad dari RT. Secara abjad kemudian kami minta, kemudian dikasih, dan itu yang kemudian kami acak dan keluar nama yang harus kita wawancara. Semua RT bisa. Nah, semua RT bisa. Oh, itu dimungkinkan sebetulnya. Ya, malah sensitif jadinya kan. Yes. Kontradiksi yang sensitif, satu sisi lembaga KPU nggak ngasih, tapi satu sisi malah RT-nya menjadi itu. Cukup, mohon. Terima kasih. Sebentar, saya tertarik tadi minta data dari RT. Betul. Yang diminta data apa? Nama calon pemilih yang ada di sana. Berdasarkan pengetahuan dia, kadang kita dikasih soft copy atau disebutkan nama-namanya, karena kami punya list sendiri yang biasa kami gunakan untuk menulis nama plus alamat. Enggak, nama aja. Jadi kan sudah di RT tersebut. Uh-huh. Jadi ya kami pertama izin, karena tentu ada izinnya. Kami juga memperoleh izin dari KPU, Mendagri, kemudian Kesbangpol setempat untuk melakukan penelitian. Lalu metode namanya multi-stage random sampling, yang kemudian pada saat akhir di random sampling akhir itu di proses RT RW di RT tepatnya, untuk kemudian meminta daftar nama yang kami acak lagi secara angka dan keluar misalnya namanya Jufri yang harus diwawancara, dan setelah itu kami minta kepada Pak RT, minta tolong Jufrinya alamatnya di mana, ditujukan dan segala macam. Terima kasih. Wawancara dulu kan? Minta alamatnya ke RT-nya. RT-nya. RT-nya kasih. Kasih. Alamat yang bersangkutan. Alamat kan kita harus datang ke rumahnya wawancara face to face. Tapi RT-nya ngasih alamat rumah. Masih spesifik untuk Juprinya. Gitu. Itu alamat rumah informasi yang dikecualikan. Ya karena kan penelitian Tetap saja, majelis. tetap Gitu. saja. Jadi maksudnya ditunjukkan rumahnya Nggak sebelah boleh, sini. nggak boleh. RT-nya harus diizin sama nih. Acak nih, keluar Ya nama baik. saya. RT-nya harus izin sama saya dulu, boleh kan? Alamat saya diberikan kepada pihak yang melakukan penelitian. Maka tadi saya bingung, RT-nya udah ngasih nama, diambil secara sampling aja, dia Betul. ngasih alamat. Nah, dan itu dilakukan hampir rumus itu pasti dilakukan oleh hampir semua lembaga survei Wah. majelis. Dan tidak diminta Kalau sampai dulu. kena ke saya gugat nih. Iya. Nggak boleh, jadi harus hati-hati loh lembaga survei. Baik. Alamat itu informasi yang dikecualikan, bahkan nomor handphone saja itu informasi yang dikecualikan. Sebenarnya bukan alamat yang misalnya dia ada di jalan sini, tapi misalnya rumahnya di sana gitu. Ya, Ini nggak boleh. tiga rumah dari saya gitu. Betul. Atau Itu- diantarkan oleh Kalau RT-nya. kita berdasarkan perlindungan data pribadi itu menunjukkan, ketika saya hanya nunjuk nih bisa menggambarkan rumah seseorang atau identitas seseorang, itu informasi pribadi, rahasia loh. Baik. Harus izin sama yang bersangkutan, nggak boleh ketua RT itu memberikan alamat atau menunjuk alamat yang bersangkutan. Ya mungkin karena masyarakat kita belum paham ya Baik. terkait peran perlindungan data pribadi, tapi itu nggak boleh sebenarnya. Gitu. Jadi hati-hati ketika kita meminta identitas orang lain, nomor handphone, alamat rumah, atau meminta ditunjukkan, itu kalau yang bersangkutan keberatan bisa digugat. Baik. Terima kasih. Jadi harus masukan hati-hati majelis. ya. Siap. Nah, Ketua sebentar. Jadi gini ya, mungkin termasuk KPU, termasuk pemohon, kita tahu sebetulnya itu undang-undang data pribadi. Harusnya kita menjadi role model. Karena kalau masyarakat seperti tadi Bu Ketua tadi mereka nggak tahu. Apalagi mohon maaf, mungkin ada kompensasi. Biasanya kan suka gitu ya, ada kompensasi pembayaran pulsa atau apa. Gitu ya. Jadi mungkin kita dari diri kita sendiri sebetulnya apapun namanya penelitian, kalau berhubungan dengan data pribadi, mereka kan tidak tahu sebetulnya begitu. Ini ada orang kota yang datang, sebetulnya itu tidak dilakukan. Jadi makanya saya gali kalau begitu memang benar pemohon butuh data yang tadi. Tetapi idealnya memang tidak dilakukan wawancara ke tempat juga, karena kita sudah memposisikan orang memberi informasi itu harus mau. Dan terima kasih. ya kemudian pemohon tadi menyebutkan misalnya harus dilakukan uji konsekuensi dulu dan sebagainya ya. Saya edukasi saja, walaupun Badan Putih sudah melakukan uji konsekuensi, tidak otomatis kemudian informasinya menjadi yang dikecualikan.
dikecualikan. Karena nanti majelis akan melakukan uji publik sejauh mana informasi yang dinyatakan oleh termohon itu dikecualikan ternyata akan lebih banyak manfaatnya ketika dibuka kepada publik ya. Jadi kalau kedepannya ada yang meminta informasi ke badan publik lain, walaupun sudah ada uji konsekuensi yang menyatakan itu dikecualikan, belum tentu ya, kecuali dasar hukum di uji konsekuensi itu adalah undang-undang, maka secara otomatis dia menjadi dikecualikan. Tapi kalau hanya peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur dan peraturan-peraturan lainnya itu nggak bisa secara otomatis. Undang-undang. Ya, kalau undang-undang otomatis mau sidang di komisi informasi akan tetap dikecualikan, gitu. Ya. Nah, kemudian kepada termohon, ini karena belum ada uji konsekuensinya, ya, kami minta untuk dilakukan uji konsekuensi, ya, khusus untuk data DPT baiknya model A, kabupaten kota, ya. Kenapa? Informasi ini hanya dibuka sampai dengan tahapan pemilu, gitu ya. Kemudian nanti di situ harus ada dasar hukumnya apa, ya tadi PKPU apa semua dimasukkan, dan kemudian harus ada kajiannya. Ya kalau di daftar informasi yang dikecualikan itu kan ada kolom nomor informasi ya, kemudian dasar hukumnya apa, kemudian ada yang terbuka dan tertutup kan. Nah dia dibuka, maka dibuka itu diisinya sampai dengan yang tadi tuh tahapan pemilu terakhir gitu kan. Nah yang ditutupnya itu berisi kajiannya. Kenapa itu harus dikecualikan? Ya, secara spesifik ya. Dan kemudian uji konsekuensi ini dilakukan dengan melibatkan pihak lain, pihak eksternal di luar KPU. Jadi PPID KPU, kemudian mungkin melibatkan bisa saja dari Kemendagri karena terkait data pribadi, atau bisa saja melibatkan pihak lain lah yang terkait untuk melihat sejauh mana ini harus dikecualikan. Ya, ahli atau pakar perwakilan masyarakat juga boleh ya, supaya kita melihat bahwa ada masukan dari masyarakat juga ya. Kemudian kepada ini sekaligus nih, karena ini sebenarnya nggak terlalu perlu bertele-tele juga, saya persilakan kepada para pihak jika ingin mengajukan bukti-bukti yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada panitra dan harus dilegalisasi, disampaikan kepada panitra. Saya kira nanti uji konsekuensinya diserahkan saja kepada panitra ya, dan silahkan membuat kesimpulan para pihak ya. 2 minggu cukup ya untuk uji konsekuensi. 2 minggu kami beri untuk melakukan uji konsekuensi ya. Setelah itu nanti setelah hasil uji konsekuensi yang diserahkan kepada panitra, karena kan harus kami pelajari dulu ya untuk bahan pertimbangan ya. Nanti ada soalnya ada 1 minggu kan kami harus mempelajari lagi. Nanti di 1 minggunya itu mungkin kalau para pihak masih mau membuat kesimpulan para pihak, ya itu silakan ya. Tapi untuk 2 minggu itu kami beri waktu untuk melakukan uji konsekuensi, karena kan ini harus satu item ya, cuma data DPT by name doang ya. Jadi silakan dilakukan uji konsekuensi dalam 2 minggu ini, kami harus terima. Nanti berarti sidang berikutnya di 3 minggu ke depan ya, setelah kami menerima, mempelajari dan membuat pertimbangan dari hasil uji konsekuensi, kemudian dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pemohon maupun termohon ya. Pemohon ada yang disampaikan lagi, silakan sebelum kita tutup. Cukup ya. Pemohon ada yang disampaikan? Cukup ya. Izin Bu Ketua, ini kan biasa di kita, meskipun persidangan ini untuk register akun, tapi karena keterbatasan kita dalam menjangkau masyarakat untuk menyampaikan edukasi, biasanya kita gunakan ya. Apalagi tadi ada beberapa kasus yang juga jadi atensi majelis. Ini saya sedikit bacakan isi dari Undang-Undang 14 2008 tentang bagaimana kalau kita memutuskan satu posisi informasi publik, misalnya terkait informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, itu di pasal 9 ayat 6 ya. Ketika informasi publik itu sudah diputuskan ya, informasi publik secara berkala, itu kita juga wajib untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Di pasal 9 ayat 4 misalnya, kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
sebenarnya ini pesan bahwa setiap kali kita punya informasi publik serta bagaimana ketentuan untuk mengelolanya, kita juga penting untuk punya tanggung jawab untuk mengedukasi pihak-pihak yang dibagikan informasi tersebut, sehingga tidak terjadi misalnya penyalahgunaan dari data dan informasi yang dibagikan kepada pihak-pihak. Seperti tadi kan, dalam kasus yang tadi menurut saya itu ada praktek pelanggaran penyalahgunaan informasi kan. Nah, kita juga berharap KPU sebagai salah satu badan publik yang memegang informasi yang sangat penting yang berkaitan dengan seluruh data pribadi masyarakat Indonesia, karena sebagian besarnya adalah pemilih dalam pemilihan umum, itu menganggap bahwa informasi yang dikelola oleh badan publik itu juga penting disertai dengan edukasinya. Ketika tadi pihak termohon menjelaskan informasi data pemilih itu dibagikan ke pihak-pihak tertentu, maka titipkan juga kepada mereka kewajiban untuk menjaganya sesuai dengan undang-undang. Begitupun misalnya kalau kita lihat di informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, ada di pasal 10 ayat 2, kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Ini sebenarnya pesan agar setiap informasi yang dititipkan kepada pihak itu juga harus dimengerti oleh mereka bagaimana cara menjaganya dan harus diapakan informasi tersebut, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada dengan alasan apapun. Misalnya dengan alasan mereka tidak mengerti, ya harus dijaga gitu. Jadi ini menurut saya hal penting. Tadi sampai Ibu Ketua Majelis menyampaikan kalau terjadi kepada diri beliau akan menggugat kan, itu saya kira itu jadi concern untuk semua kita ya. Kalau ada penggunaan data pribadi, informasi pribadi pemilih itu digunakan secara sembarang, pasti kita semua akan sangat terganggu. Jadi mudah-mudahan pihak termohon bisa melaksanakan kewajiban pengelolaan informasi yang sangat penting di luar register aku yang ada. Terima kasih Bu. Cukup ya? Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 143-10-KIP-PS-2023 antara pemohon Aco Ardiansyah terhadap termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025 dengan ini dinyatakan selesai. Hadirin dimohon berdiri.